Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Tak henti-hentinya saya dan teman-teman saya di DM_Juni mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya yang selama ini sudah mendukung, mensupport ya, memberikan like, comment, and subscribe-nya kepada DM_Juni, terus meng-share daripada video-video kami. Ya, kami sangat-sangat berterima kasih. Semoga channel ini bermanfaat dan terus berkembang dan terus berkembang. Sebaliknya, teman-teman yang juga sama-sama YouTuber tentunya mengharapkan channel-channelnya juga berkembang ya. Ya, semoga lah. Amin. Oke, teman-teman. Sifat-sifat manusia yang saya sampaikan di dua video saya kemarin ya. Pertama, ada lemah dan ada pelupa atau lupa. Nah, saat ini saya ingin bicara berkenaan dengan ketergesa-gesaan. Salah satu sifat manusia yaitu ketergesa-gesaan. Ingin buru-buru gitu ya. Jadi saya dan teman-teman sekalian di sana itu pasti pernah melakukan hal ini. Kita ingin buru-buru aja, ingin cepat selesai, ingin cepat menikmati, ingin cepat dapat, ya kan? Padahal segala sesuatu yang ingin kita capai itu pasti ada prosedur, ada tata caranya, ya kan? Ada kalau dalam dalam pemerintahan ada birokrasinya. Jadi segala yang kita inginkan di kehidupan ini, itu keinginan kita, harapan kita, itu ingin cepet-cepet aja. Ya kan? Kita nggak sadar bahwa ketergesa-gesaan itu bisa menghancurkan daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, ya, apa yang kita mimpikan. Kita menginginkan satu hal yang dalam kehidupan ini adalah capaian yang ya katanya sukses misalnya begitu ya. Karena kita terburu-buru ingin mencapai sukses itu, maka segala hal, segala bentuk daripada perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur kita jalankan. Itulah manusia ya. Ya selalu ingin melakukan sesuatu dengan cepat, dengan instan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, dengan instan. Ini contoh nih ya teman-teman ya. Misalnya seorang pegawai ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, itu biasanya dia nggak segan-segan untuk melakukan apapun, termasuk misalnya ya menuruti apa menjadi keinginan pimpinannya, ya bisa menyogok ya dan lain sebagainya. Begitu juga ketika seorang pejabat ingin mendapatkan harta yang banyak karena menutupi seluruh kebutuhan hidupnya, apa yang dia lakukan? Ya misalnya yang bukan haknya diambil, ya korupsi lah misalnya. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya kecil, tetapi karena keinginan pencapaian mimpi itu ingin instan, maka jalan apapun akan dilakukan. Ya, misalnya seorang artis, ya figuran lah ya, ingin ngetop gitu, nggak segan-segan, misalnya pergi ke dukun, ya, ingin mendapatkan keartisannya itu secara instan, ya, atau ya hal-hal yang lain lah yang bisa agar kepopuleran, keartisannya itu cepat gitu. Banyak teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dari pekerjaan, dari keinginan mendapatkan harta, kemudian dari profesi ya. Itu keinginan manusia secara dasar ingin mewujudkan impiannya itu secara terburu-buru, selalu tergesa-gesa. Tidak lagi memikirkan apa namanya prosedur ya. Tidak lagi memikirkan aturan main dalam satu
pencapaian itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pencapaian itu tidak sesuai dengan target, sementara dia sudah melakukan sesuatu dengan instan, ya makanya tuh ada tuh misalnya pejabat ditangkap KPK, ya. Artis sekali meredup, sekali muncul kemudian langsung redup karena instan. Ya. Nilai keartisannya itu didapat secara instan. Nah, pekerjaan misalnya dia udah dari pegawai biasa jadi punya jabatan, ya karena katakan tadi nyogok, ya. Akhirnya apa? Ingin balik modal dong. Ketika ingin balik modal, apapun di situ hak orang lain, hak masyarakat, hak rakyat diambil. Apalagi yang terjadi kalau nggak dengan berurusan dengan KPK. Nah, jadi hal-hal sepele sebenarnya teman-teman, yaitu pencapaian keinginan kita, impian kita, itu inginnya instan, inginnya terburu-buru, inginnya cepat gitu. Sebenarnya apa penyebabnya teman-teman? Ya. Nah, penyebab dari keinginan kita untuk selalu tergesa-gesa dalam pencapaian impian, tujuan, keinginan gitu ya, itu dikarenakan apa? Nah, jadi ketergesa-gesaan itu disebabkan oleh apa? Kita menginginkan sesuatu yang kita jadikan cita-cita, kita jadikan impian, itu secara instan itu tadi, gak ada yang lain. Jadi bolak-balik di situ aja. Ketika kita menginginkan jabatan instan, menginginkan mendapat harta instan, menginginkan kepopuleran, keartisan instan. Nah, maka yang kita lakukan apa? Ketergesa-gesaan, buru-buru. Ini mumpung kesempatan. Nah, kan begitu tuh biasanya. Ya. Cerita kita ingin instan mendapatkan harta misalnya. Ya. Bukan bekerja, malah apa? Malah kedukun. Ya kan? Banyak tuh persugihan dan sebagainya. Padahal prosedurnya mendapatkan harta itu bekerja. Mungkin karena saking sudah lelahnya bekerja, kita berpikir, oke, aku ini udah maksimal bekerja, tapi kok hasilnya begini aja, gitu kan? Padahal maksimalnya itu ukuran siapa? Kalau itu subjektif, ukuran pribadi sendiri, ya nggak bisa menjadi satu ukuran, ya. Begitu tuh. Jadi ingin mendapatkan harta yang banyak pergi ke pesugihan, ingin mendapatkan ketenaran, kepopuleran pergi ke pesugihan, ingin mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan pergi ke pesugihan. Banyak teman-teman yang begitu, ya. Jadi ketergesa-gesaan ini disebabkan oleh kita menginginkan atau mewujudkan impian kita itu secara instan. Ya, sebenarnya teman-teman, hidup itu ada aturan mainnya. Ya seperti sekarang inilah, kita sudah dewasa ya. Saya, teman-teman yang lain di sana ya, kita sama-sama sudah dewasa. Kita itu ada urutan-urutan dalam kehidupan kita, misalnya masih dalam kandungan, kemudian kita lahir ya. Pada saat lahir kita masih bayi, kemudian kita balita, bayi yang di bawah umur 5 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, ya, baru tua. Itu semuanya ada rentetan perjalanan. Nggak bisa anak bayi langsung tua, anak bayi langsung remaja. Nggak bisa teman-teman. Ada prosedur yang harus kita lalui. Nggak bisa kita melaksanakan sesuatu itu dengan instan, itu nggak bisa. Ada aturan mainnya. Nah, kalaupun misalnya ada sesuatu yang kita capai secara instan, ya, itu rahmat, ya, itu rahmat. Nah, pencapaian keinginan kita, mewujudkan impian kita, itu ada prosedur dan ada pengorbanan. Ya itu udah saya bahas di video-video saya sebelumnya, banyak sekali tentang pengorbanan itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat
di video-video saya sebelumnya. Ketika kita menginginkan pencapaian impian itu secara instan, secara tergesa-gesa, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ya hasilnya nggak akan memuaskan. Akhirnya kita tabrak aturan semua, ya, tabrak kiri, tabrak kanan. Teman-temanku sekalian, tergesa-gesa itu perbuatan ya yang biasa lawan manusia, yaitu setan, ya. Maka saya rasa janganlah kita melakukan hal-hal seperti itu. Janganlah kita melakukan ya perbuatan tergesa-gesa itu, ya. Ya udah, kan biasa ada tuh orang udah berdoa berkali-kali setiap hari, ya, dari siang sampai malam, ketemu lagi pagi terus berdoa siang malam, pagi sore gitu ya. Ternyata apa yang dia doakan belum terwujud gitu ya. Nah, maka apa yang dia rasakan ketika doanya nggak terwujud? Hati-hati teman, ya. Akan muncul keputusasaan. Ketika keputusasaan itu muncul, maka kita tidak lagi mempercayai apa yang dinamakan ada Tuhan yang menciptakan kita, ya. Nah, maka jangan kita melakukan ketika doa kita belum terkabul apa-apa, ya kita mengoreksi diri kita. Jangan kita menyalahkan sang pemilik, ya. Kita koreksi diri kita, apa yang salah dalam doa kita ini, ya. Ya kita diuji berbagai macam cobaan gitu ya. Kita berdoa siang malam pagi sore dan sebagainya, kita melaksanakan kerja dan sebagainya, hasilnya itu aja, doanya belum terkabul. Nah, yang muncul nanti akan apa? Keputusasaan. Ketika kita masuk ke putusasaan, ya saya udah bahas ya di video saya sebelumnya. Nah, ini jangan sampai ya Allah, jangan sampai ya. Ketergesa-gesaan itu ya teman-teman ya, itu seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan satu kegiatan perbuatan itu terburu-buru, tergesa-gesa, itu hasilnya tidak akan memuaskan kita. Nah, maka sekali lagi ya saya sudah sampaikan ya, bahwa ketergesa-gesaan itu salah satu perbuatan setan. Jadi ya kalau kita bisa ya kita ikutin prosedur aja lah ya. Jadi kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, menurut kita sudah maksimal, berdoanya siang malam pagi sore ya, belum juga menghasilkan, juga belum datang doanya kepada kita, rahmatnya belum datang gitu ya. Ya bersabar, sabar ya. Ya kita tahan diri kita, jangan kita mengambil langkah yang tidak sesuai dengan prosedur itu tadi. Ya, mau naik jabatan ya pakai dukun lah ya, mau dapat uang banyak pakai sesajen lah ya. Jadi ya udahlah, jangan kita melakukan hal-hal seperti itu. Kita kalau bisa ya yang dapat kita lakukan saat ini itu tadi berdoa, mengikuti prosedur ya. Jalankan yang bisa kita jalankan. Semoga dimudahkan. Dan yakinlah bahwa itulah yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, ketergesa-gesaan sedikit buat teman-teman, semoga bermanfaat buat saya, juga buat teman-teman. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.